Shalom, salam sade, salam sayur bening, salam hari Senin lagi ya. Ketemu lagi di channel sayur bening. Nggak terasa waktu cepet berlalu ya. Udah awal minggu ya, ini udah di minggu akhir di bulan Maret lagi ini ya. Terakhir ininya ya di bulan Maret. Waktu ya cepet sekali berlalu. Jadi hari ini tadi weekly candle nutup doji ya, tapi ya belum nentuin arah. Biasanya kalau candle begitu itu kemungkinan masih sideways gitu. Itu mungkin masih belum ada keputusan, mungkin masih lihat istilahnya nunggu ada buyer masuk atau enggak gitu. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan market dan kondisi event di minggu ini, kayaknya mungkin market masih akan sideways gitu ya. Masih ya mungkin masih di kisaran 27 something ke 28 gitu ya. Mungkin masih sementara di sana. Jadi sebelum kita masuk bahas ke arah sana, kita lihat dulu marketnya. Ini saya buat video market cap di 1.160 billion, volume kecil 32,4 billion. Tadi pagi sebelum nutup 31 ya, cuma naik 1 billion. Aduh, dominance-nya menguat lagi. BTC dominance di 46,4. Ya, memang agak sabarlah. BTC dominan, sementara ini kan Bitcoin di 27.838, ETH di 1.761, BNB di 328, ya kan, XRP 45 sen, naik 1% dia. Ya masih rada sideways lah market ini ya. Market rada sideways. Terus kalau kita lihat ini hari ini Senin nggak ada event penting kayaknya. Cuma Senin ya kita lihat lah hari ini dia buka market ya. Ntar malam saya rasa sih masih nggak gimana sideways karena ya hari ini nggak ada event penting sih. Cuma ada Governor Fed si Jefferson speak, nggak terlalu ngaruh. Justru besok Selasa Rabu itu Fed itu wakilnya itu si Bar ini yang mungkin orang agak hati-hati juga. Dia belakangan agak-agak main pintu belakang gitu. Dia ngambil duduk posisi si Lael Brainard. Dia kan wakil si Jerome sebelumnya, Mbak Jerome Powell ya. Terus ditarik ke Gedung Putih. Nah, posisi dia di kosong kalau nggak salah diisi sama si Bar ini gitu. Nah, si Bar ini kabarnya agak bertolak belakang sama Jerome Powell. Banyak hal-hal dia lakukan di belakang layar gitu. Kabarnya gitu yang saya dengar, saya dapat gitu. Nah, jadi dia posisi dia sekarang wakil ya, orang kedua lah setelah si Jerome Powell di Fed gitu posisi dia. Sebelumnya itu kan si Lael Brainard si cewek itu udah ditarik ke Gedung Putih sama si Biden gitu ya. Nah jadi sebelumnya si Brainard ini sama Jerome lebih cocok, makanya si Jerome ada interview, dia ada ngomong dikit agak banyak hal yang ini semenjak ditinggal Bernard kayaknya agak ada yang ketunda. Ya mungkin nggak tahu lah, ada yang nggak ini sesuai, mungkin dia ini kan. Tapi dia nggak langsung, orang bule kadang gitu, dia nggak langsung to the point. Bahasanya kayak sopan tapi ada ngantem ke ini. Kayaknya dia sindir si Bar juga gitu sih. Karena waktu di Kongres tanya ada hal-hal itu yang dia nggak tahu, padahal dikerjain sama si Bar di belakang layar gitu. Itu makanya ada kabar katanya nggak cocok. Nah, si Bar ini hari Selasa dia akan ada testimoni
ya. Terus juga Rabu. Rabu juga dia masih ada ngomong juga di minggu ini. Makanya kalau dilihat dari ininya, hari Senin ini nggak ada gimana, tapi justru Selasanya apa yang mau dia ngomong ini? Ke arah mana dulu dia ini? Si ininya si Bar, ya, Selasa. Dia Selasa eh, jam 9.15 si ECB, Christine Lagarde speak. Selasa ada CB Consumer Confidence, ya, ini agak ini. Terus jam 10 Fed Bar testimoni, ya. Selasa dia jam 10 dia ada testimoni si Bar ini. Terus Rabunya lagi. Rabu jam 10 lagi. 2 hari dia itu ngomong testimoni gitu. Nah, ini juga satu ini yang harus ini agak kita wanti-wanti lihat apa yang disampaikan. Tapi biasa di Selasa hari pertama kayaknya kalau dia ada ngomong udah ada gambaran kita gitu, ya kan. Nah, terus minggu ini yang agak ini masih juga Kamis. Habis Rabu itu Kamis dia ada GDP, ya, maka masih ada event penting juga minggu ini. GDP sama initial jobless claim, terus Jumat PCE. Makanya ini kalau tadi dia weekly candle-nya nutup gitu, istilahnya masih nggak ada keputusan atas bawah gitu. Mereka masih istilah candle itu nutup juga kasih sinyal ke kita, para pelaku pasar wait and see juga kayaknya gitu, ya. Jadi nunggu buyer ya ini, atau kemungkinan minggu ini akan agak lebih ini pelemahan buyer gitu, ya. Bisa aja sedikit koreksi, bisa aja gitu. Atau saya rasa masih sideways juga. Dia akan minggu ini mungkin masih di keep di 27 ke 28 gitu, di area situ gitu, ya. Kalau kita lihat ini. Dan juga kalau kita lihat berita waktu Jumat kemarin, cuma nggak ada keluar lapor. Jumat itu ada pertemuan penting tertutup itu. Janet Yellen, si Jerome Powell, si Gary Gensler, semua keuangan finansial ada pertemuan tertutup. Kayaknya ada hal penting, agak panik gitu. Makanya market sangat nggak baik, nggak stable. Apa yang mereka tutupi, apa yang mereka ini, dan di berita nggak ada keluar apa yang mereka bahas, nggak ada clue gitu, ya. Jadi juga makanya para pelaku pasar masih wanti-wanti gitu. Sedangkan kemarin saya baca ini laporan itu Morgan Stanley. Nah, ini lagi ini Binance juga mereka ini. Jadi Morgan Stanley itu ada dia ulas ini market crypto naik itu mereka curigai Binance yang style market crypto ini gitu, ya. Jadi dari awal kasus BUSD 1 billion dari BUSD dia pindahkan ke Bitcoin, ya, lewat market spotnya, ya, dia tahan. Jadi juga dari penelitian Morgan Stanley, market crypto ini sekarang itu dikuasai Binance 80-81%. Nah, disinilah satu clue kita lihat kenapa Barat asik nyerang Binance gitu, ya. Mereka mau lemahkan Binance gitu. Kalau bisa tutup Binance. Jadi terus di situ dibahas seolah-olah, jadi kan ini semenjak belakangan ini krisis bank, ya kan, drop stock market drop merah, tapi kripto yang naik gitu. Jadi ini buat mereka orang banker kan, seolah-olah mau Binance ini dengan orangnya mau buat suatu skenario kalau misalnya Bitcoin ini adalah solusi alternatif dengan kondisi krisis bank, ya.
selain gold naik, kalau gold semua orang udah tahu itu memang dari dulu ya. Gold sebagai ini saat krisis, tapi sekarang ada skenario yang dibuat oleh Binance menurut eh, itu ya, researcher dari Morgan Stanley yang mereka tuduhkan ke Binance istilah and the gang mau membuat skenario seolah-olah dalam krisis itu Bitcoin adalah solusi. Nah, mungkin saja maka kita belakangan lihat Bitcoin, Ethereum katanya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini yang belakangan ini yang naik Bitcoin, sedangkan altcoin nggak terlalu ini. Memang kemungkinan di situ ada, make sense sih istilahnya. Ya kan makanya altcoin rada diam, yang mereka mainkan itu Bitcoin gitu. Yang ya menurut Morgan Stanley otak di belakangnya si Cezat, Cheng Peng Chao. Ya, jadi itu menurut mereka 80 sampai 81% market crypto itu udah Binance yang kontrol. Ya, itu salah satu beritanya. Maka ya kalau kita ya mau dia sorong, yang penting kan Bitcoin apa altcoin juga harus disorong, banyak yang harap. Tapi belum, jadi sabar nunggu. Ini masih dalam permainan game ya. Welcome to the game. Kita lihat aja orang-orang top atas. Yang penting kita juga nggak usah terlalu takut gimana. Ya lihatlah market ke depan, karena minggu ini masih ada itu kan. Minggu ini makanya weekly candle-nya nutup istilahnya itu nggak ada decision. Doji-nya gitu istilah wait and see, signalnya wait and see ya. Kalau saya lihat gitu kemungkinan kalau buyer nggak masuk ya mungkin aja bisa dikasih turun dulu dikit gitu ya kan. Tapi by the way saya rasa minggu ini masih sideways lah. Yang hold altcoin sabar-sabar dulu gitu. Kalau yang mau scalping ya kalian harus lihat momennya gitu. Cuma agak sulit gitu. Scalping ini kalau mau scalping mau sulit sekali. Swing juga rada ini sulit, harus sabar. Ya kan? Nah, kalau scalping kan resikonya gini. Sekarang kalau suruh saya scalping harap koin naik agak sulit. Koin yang mana event agak stuck. Justru kalau mau ini berani-beraninya kita short tapi scalping cepat, tapi masih resiko. Maka belakangan ini saya nggak noleh market crypto, justru saya di emas gitu. Dan ternyata benar banyak yang ini, saya baca artikel ini 2 minggu belakangan ini justru trading emas meningkat pesat menurut data dari Kitco ya. Saya baca trading emas itu meningkat, jadi banyak orang yang trading. Malah belakangan ini harga pantesan aja volatile banget harga emas gitu belakangan ini ya. Hari ini juga saya kemarin Jumat lumayan scalping di emas, adalah sedikit rezeki. Nah kalau hari ini buka market gini, tadi saya lihat market Asia agak merah dikit, tapi saya belum nentuin arah gitu kan. Sebenarnya saya rasa hari ini juga agak merah tipis sih gitu. Ya, hari ini kemungkinan juga emas merah tipis gitu. Tapi saya lihat udah market Asia lebih kurang di kisaran gitu. Jadi hari ini belum ada posisi, masih lihat cari momentum gitu. Ya kan? Kalau kripto andai kata mau scalping ya tunggu lagi gitu. Saya misalnya kalau lihat weekly candle-nya tadi tutup gitu, andai kata nanti ada yang sorong ke 28 200 gitu kan. Ya boleh aja short dikit gitu. Ya kan? Tapi scalping cepat ini jangan ini, andai kata dia drop dikit gitu kan. Udah TP gitu. Sulit sih kalau kondisi market gitu, so resiko. Sebab kalau saya sih mending ini dapatnya dikit, kalau salah perhitungan malah bisa lebih banyak loss-nya gitu, kondisi gitu. Ya. Sambil ini nunggu mungkin
Ya besok agak volatile, lihat-lihat ini Fed speak gitu. Fed speak, si bar ini lebih ngaruh. Seperti Jumat kemarin, waktu itu kan saya ada ngomong waktu di Jumat itu saya bilang ada si Bullard speak, dia agak hawkish dia, ternyata benar. Makanya emas agak drop. Ya memang ditunjang waktu Jumat terakhir event itu PMI mengalami kenaikan, ya kan? PMI naik, berarti masih kelihatan ada industri masih oke gitu, ya kan? Terus si bulat agak hawkish, makanya emas lumayan koreksi waktu Jumat kemarin tutup market lumayan lah, ada $15, 15.30 kalau nggak salah dia drop ya emas ya per ounce-nya. Makanya kalau nanti hari ini mungkin nggak gimana, sideway mereka ini juga lihat si bar ini, dia ada testimoni Selasa Rabu, itu orangnya agak ini, apa yang mau dia mainkan di belakang, agak ini, apa yang mau disampaikan gitu. Terus Selasa Rabu dia testimoni, Kamis ada GDP sama jobless claim, Jumat PCE lagi. Ya itu juga salah satu indikator penting yang dipakai Fed gitu. Makanya minggu ini saya rasa akhir bulan ini agak sideways, terus nanti lihatlah dia nutup monthly, karena ini udah minggu terakhir, habis itu nutup monthly Maret, berapa dia nutupnya gitu. Ya, market ini udah kelihatan, kalau ada sedikit, saya yakin, saya percaya juga dengan analisa dari Morgan Stanley. Ini kalau dilihat, kalau benar si CZ, si Binance yang mainkan ini market, ya benar BTC itu disorong. Mereka istilah buat narasi kondisi krisis bank ini, BTC sebagai solusi gitu ya. ETH yang dimainkan BTC, ETH gitu. Juga BNB-nya lumayan kuat, dia hold gitu ya di posisinya. Ya, kita lihatlah. Kalau yang masih pegang all coin yang belum ini, sabar aja. Selalu ada momentumnya, ada masa-masanya. Nanti juga ada altcoin yang diolah kok. Ya, jadi begitu aja pembahasan di hari Senin ini. Kita lihat malam ini buka market Amri kemana arahnya. Andai kata dia coba sorong ke 28 something, ya boleh aja coba ambil short dikit gitu. Scalping ya, tapi scalping cepet gitu. Dapat dia turun dikit, udah cabut gitu. Ya, soalnya sulit ini. Kalau yang begini kondisi gitu, mau scalping susah, apalagi swing nunggu ini lebih bahaya. Mau cari di altcoin kondisi ini ya, mau cari cuannya tipis, tapi resiko kalau salah analisa justru loss-nya lebih gede gitu. Jadi mending lihat momentum ya. Jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.